Bacaan liturgi Jumat 13 Agustus 2021, Hari Biasa Pekan Biasa ke-19. Peringatan fakultatif Santo Hippolytus, Imam dan Martir. Bacaan dari Kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikhem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Dahulu kala nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain, tetapi aku mengenal Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberikan Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu, Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Kirgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja orang Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kekal abadi kasih setianya, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Kekal abadi kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Kekal abadi kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Kekal abadi kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Kekal abadi kasih setianya, yang membebaskan kita dari para lawan kita. Kekal abadi kasih setianya. Aleluya, aleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Aleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu.
Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.